Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berada di seluruh tanah Papua, bahkan yang berada di seluruh Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. Banyak nubuatan-nubuatan sudah menjadi kenyataan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 56 ayat 7, akan kubawa mereka ke gunungku yang kudus, akan kuberikan kepada mereka kesukaan di rumahku, karena rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita di sini para pendoa, kita sedang menaikkan terus doa-doa di hadapan Tuhan. Doa adalah tempat atau sarana di mana kita terus mengingatkan kepada Tuhan akan janji-janjinya, dan hari-hari ini janji-janji itu terus sedang digenapi. Kita di tanah Papua bersyukur bahwa kita ada bergerak bersama di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kita percaya firman Tuhan sedang digenapi. Bahkan di gunung-gunung, di bukit-bukit, di tanah Papua, rumah-rumah doa terus berdiri. Bukankah firman sedang menggenapi firman-Nya? Dikatakan bahwa karena rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bapak Ibu, lewat pelayanan di rumah doa, apa yang kita lakukan? Kita naikkan doa, pujian, penyembahan. Kita sedang membangun mesbah bagi Tuhan. Amin. Dan hari-hari ini firman Tuhan juga mengatakan dalam Amos 9 ayat 11 sampai 12. Pada hari itu, aku akan kembali untuk pulihkan pondok Daud yang telah roboh. Dan aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan memulihkannya kembali seperti dahulu kala. Supaya sisa-sisa Edom kuberikan dan semua bangsa kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sudah berada di akhir zaman. Hari-hari yang terakhir itu firman Tuhan ini akan digenapi. Tuhan berkata, aku akan kembali untuk pulihkan pondok Daud yang telah roboh. Apa yang dilakukan Daud di pondoknya? Di pondok Daud menyelenggarakan doa, pujian, dan penyembahan. Itu juga yang kita sedang kerjakan sekarang. Bukankah firman sedang menggenapi firman-Nya? Haleluya. Jadi dari tanah Papua bersama-sama dengan gereja Tuhan yang ada, lembaga-lembaga pelayanan, umat Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru tanah Papua, mari kita tangkap terus visi Tuhan ini. Mari terus bersama-sama menaikkan doa, pujian, dan penyembahan. Karena itulah hati Tuhan. Kerinduan Tuhan, Dia akan melakukannya sendiri. Tentu saja Roh Kudus akan menaruh beban itu di hati kita semua. Sehingga beban itu muncul karena Tuhan sendiri yang telah mengerjakannya di dalam diri kita. Bapak Ibu, kita sekarang sedang dalam penggenapan daripada janji-janji Tuhan ini. Mari pulihkan pondok Daud dan kita akan melihat bahwa semua bangsa akan datang kepada Tuhan. Bukankah demikian yang telah dikatakan para nabi? Kisah Rasul 15, ayat 15, 16, dan 17. Juga mengutip dari Amos tadi ya. Jadi bunyinya sama, Tuhan sudah berbicara di perjanjian lama, Tuhan ulang kembali di perjanjian baru. Berarti ini sesuatu yang sangat penting sekali buat kita semuanya. Puji Tuhan. Yesaya atau 2 ayat 2 dan 3 dan Mika 4 ayat 1 sampai 5 mengatakan pada hari-hari yang terakhir akan berdiri di hulu-hulu gunung rumah Tuhan ya. Semua bangsa akan datang ke sana dan mereka berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di gunung Tuhan, di puncaknya di sana, rumah Tuhan. Haleluya. Rumah Tuhan berarti apa? Rumah doa, Bapak Ibu. Dan hari-hari terakhir ini sedang digenapi, sedang terjadi. Kalau di gunung-gunung di tanah Papua sudah berdiri rumah doa, berarti Tuhan sedang menaruh di hulu-hulu gunung itu rumah Tuhan sendiri. Amin. Banyak bangsa akan pergi ke sana dan berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Bapak Ibu jelas identitasnya. Ke rumah Allah siapa? Allah Yakub. Ya, Allah Yakub inilah yang kemudian disebut Israel. Bukankah kita Israel di akhir zaman? Ya, jadi ini kita, ini identitas kita. Dan firman sedang digenapi. Mereka berkata, di sana ada pengajaran dan di sana ada keselamatan. Bukankah Yesus berkata, mari belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan firman juga mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia.
Dialah juru selamat satu-satunya. Hari-hari ini firman sedang terus digenapi Bapak Ibu. Karena itu mari terus antusias berdoa. Saya percaya ketika Tuhan taruh kepada kita untuk berdoa di momen hari ini. Damailah Indonesia. Dalam kesempatan ini kita terus undang Tuhan hadir. Kita terus rindu Tuhan genapi firman-Nya lewat doa-doa kita. Dan percaya doa ini akan membawa pemulihan. Doa ini akan menghadirkan kerajaan Allah turun atas bangsa kita, atas keluarga kita, atas gereja kita, atas tanah Papua. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan sekarang firman Tuhan sedang digenapi. Yesaya 46 ayat 11. Burung buas dari timur. Amin. Dan orangnya yang akan dipakainya untuk menjadi pelaksana firman-Nya. Dia sudah mengatakannya, dia pasti akan melaksanakannya. Mari antusias terus berdoa, Papua bangkit, burung buas dari timur bangkit. Karena akan ada satu gerakan yang akan terjadi di akhir zaman ini, yaitu pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Dan itu akan terjadi sebagaimana firman Tuhan katakan, dari timur ke barat, dari tanah Papua ke seluruh Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa, dan sampai akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya. Setiap pokok doa yang hari ini kita naikkan di hadapan Tuhan ada sesuatu sinyal tanda di mana penggenapan janji Tuhan itu sedang digenapi dan percepatan sedang terjadi. Mari terus berdoa untuk Indonesia damai, Indonesia yang punya masa depan yang sudah dinubuatkan. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pemilu damai sangat penting Bapak Ibu yang sekalian. Di sana nanti kita akan berdoa agar Tuhan pilihkan bagi kita seorang pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa dengan visi dan misi yang sudah sangat jelas di hadapan Tuhan. Dan kita akan terus berdoa, dilahirkanlah nanti anggota-anggota legislatif dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten kota, dan juga nanti ada hasil-hasil yang luar biasa dari pemilu 2024 yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa itu. Lahir seorang pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari tingkat nasional, presiden dan wakilnya. Di provinsi akan ada gubernur yang takut akan Tuhan, di kabupaten kota ada bupati dan wali kota yang takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus semangat dan antusias, semangat berdoanya. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua suku, agar semua suku bangsa, agar semua suku, agar semua suku, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap perkenananmu. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami Bapa. Kami anak-anak-Mu membawa syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa kami bawa negeri kami bawa kota kami. Biarlah Engkau Allah berdaulat di setiap hidup kami, di setiap kota kami. Ku mau bersyukur bagi-Mu, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Mari kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersatu hati dari Papua Rumah Doa Segala Bangsa dan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di tanah Papua dan seluruh Indonesia. Kami mau membawa pemerintah kami dalam tangan Tuhan, mulai dari Bapak Presiden Jokowi dan
Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan segenap jajaran Kabinet Indonesia Maju mengucap syukur untuk pencapaian kinerja dan pencapaian pembangunan yang sudah dilaksanakan selama ini Tuhan. Kebaikan Tuhan untuk mengucap syukur akan kami melepaskan berkat bagi untuk lembaga DPR atau MPR RI, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPR RI tingkat 2 di seluruh Indonesia, agar semua bekerja dengan sungguh-sungguh menyalurkan aspirasi rakyat, mendukung pembangunan pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya ketika anak-anak Tuhan ini dipanggil untuk bekerja di lembaga ini, mereka harus bekerja dengan jujur dan takut akan Tuhan, melaksanakan program-program gereja yang sudah disusun untuk pelayanan dan tugas mereka, terutama untuk menyentuh masyarakat di pedalaman, di daerah-daerah terkecil. Bapa, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan. Engkau boleh Tuhan mengadakan semua ini Tuhan untuk Tuhan penggenapan firman-Mu Tuhan. Engkau boleh Tuhan mengumpulkan para hamba-hamba-Mu, mengumpulkan para anak-anak-Mu, mengumpulkan para umat-umat-Mu Tuhan untuk mengambil bagian untuk bersatu hati memuji-Mu, oh Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan berbangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau dengar doa kami dari tempat ini Tuhan. Kami rindu ada pemulihan terjadi, gereja-gereja bersatu Tuhan, sehingga tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tidak saling menuding akan pengajaran-pengajaran. Kami berdiri di atas firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu ada pemulihan terjadi bagi gereja-gereja. Kasih kami mengucap syukur untuk seluruh gereja-gereja yang sudah Tuhan selama ini mengutus para hamba-hamba Tuhan sebagai misi-misi yang Tuhan baik, yang pergi ke daerah-daerah yang terus ke daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi, daerah-daerah yang sulit, tapi mereka berani masuk di daerah-daerah tersebut. Perlindungan-Mu menyertai mereka secara sempurna. Hanya Engkau yang bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negerinya. Sama-sama katakan, dimuliakan, diagungkan, dimuliakan, Kau ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Raja. Kami rindu Tuhan bahwa pada pemilu 2024, bahkan pada masa-masa saat ini Tuhan, di mana situasi politik sudah mulai menghangat karena adanya narasi-narasi yang mulai menjurus kepada politik identitas, di mana sudah mulai terdengar berita-berita yang mulai menyudutkan, yang mulai memojokkan kelompok-kelompok tertentu, bahkan mulai menjurus mencari-cari kesalahan daripada pemerintah. Tuhan, kami bawakan kepada Tuhan agar masyarakat Indonesia ke depan biarlah menjadi masyarakat yang semakin cerdas, masyarakat yang semakin matang dan dewasa ya Tuhan dalam literasi politik, sehingga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kami adalah
di atas segala kepentingan partai-partai politik, di atas segala kepentingan kelompok-kelompok manapun, di atas segala kepentingan golongan-golongan manapun. Dalam pemerintahan yang baru ini Bapak, kami percaya di sanalah pasti Tuhan menempatkan anak-anak Tuhan sebagai pemimpin di sana, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga segala pemerintahan yang ada Bapak, mereka melakukan sesuatu, mereka takut dan mereka terus berserah ke dalam tangan Tuhan, sehingga dalam setiap pemerintahan yang dibentuk ini atau pemekaran yang dibentuk ini adalah pemekaran yang benar-benar adalah pemekaran yang bersih, benar-benar pemekaran yang oh haleluya, membuat umatmu bisa ada damai sejahtera, bisa ada ketenangan di sana, bisa ada shalom di sana, ada damai sejahtera di sana, karena setiap haleluya Berdoa bagi 3 tungku tuh di tanah Papua, gereja, pemerintah, dan tokoh adat atau kepala suku yang berperan bersama-sama, bersinergi dalam harmoni untuk membangun kesejahteraan bagi warga masyarakat di tanah Papua. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau sanggup memulihkan negeri kami ini. Kerajaan Allah akan ditegakkan, bahkan kebenarannya dan keadilannya akan dinyatakan di kota kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa di surga. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,